Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anakku semuanya. Selamat bertemu kembali pada acara unggulan YouTube N8 TV, yaitu Secangkir Ilmu bersama Ibu Muntiani. Anakku, alhamdulillah kalian semuanya sehat, pasti sehat. Ibu tidak lupa selalu mengingatkan kalian, yaitu satu, menjaga kesehatan, yang kedua yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu cuci tangan, memakai masker, selalu menjaga jarak di mana kita selalu berada. Semoga pandemi ini akan segera berakhir, kita bisa bertemu kembali, bertatap muka di sekolah seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Anakku, sebelum kita mulai menginjak materi kita pada mata pelajaran rehabilitasi sosial disabilitas, mari kita menyerukan yel-yel SMK Negeri 8. SMK Negeri 8 idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Terima kasih. Mari kita mulai menginjak materi kita pada hari ini, yaitu pada KD atau kompetensi dasar 3.2 mengenal disabilitas sensorik. Sebelum kita mulai masuk kepada materi pokok, mari kita review apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu menganalisis penyandang disabilitas. Latar belakang pembahasan ya tentang penyandang disabilitas, kita semuanya tahu bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya pada penyandang disabilitas, harus diwujudkan. Untuk itu, negara dan masyarakat harus mempunyai komitmen ya untuk mewujudkan usaha itu. Pemerintah sudah yaitu membuat undang-undang tentang kesejahteraan sosial, dan pada pelaksanaannya juga menelurkan atau dituangkan ke dalam peraturan pemerintah. Mari kita simak atau kita coba review lagi undang-undang tentang penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial yang meliputi bantuan sosial kepada warga negara yang mengalami kehilangan peranan sosial serta bimbingan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial kepada warga yang mengalami gangguan kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, khususnya tentang pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan bagi penyandang cacat. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sedangkan peraturan pelaksana daripada undang-undang yaitu peraturan pemerintah
nomor 43 tahun 98 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat yang menekankan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dapat dilakukan melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Itu tadi adalah dasar hukum bagi penanganan penyandang disabilitas. Sekarang secara umum akan kita sampaikan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu adalah warga negara, manusia yang pasti memiliki kebutuhan pokok, yaitu apa? Pangan, papan, dan perumahan. Terjadi karena apa? Karena keterbatasan, kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas. Ini menyangkut tentang peranan, fungsinya warga negara yang mengalami kecacatan agar bisa berfungsi sosial di dalam masyarakat. Kemudian meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas. Ini kesejahteraan umum tadi pokoknya terpenuhi, kemudian fungsi sosialnya terpenuhi, kebutuhan yang lain yaitu aktualisasi diri, pengembangan diri, ini juga perlu diperhatikan. Maka pemerintah dan masyarakat terus berusaha untuk mengembangkan para penyandang disabilitas. Yang terakhir, serta mewujudkan masyarakat inklusi. Maksudnya masyarakat yang mau menerima semua kekurangan, semua kelemahan yang dialami oleh warga negara yang masuk dalam golongan penyandang disabilitas. Di sini ada beberapa pamflet bagaimana kita dimotivasi untuk berusaha, kita sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah, bersama pemerintah, berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun, bergerak bersama penyandang disabilitas. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4, di sana diatur tentang ragam penyandang disabilitas. Ya, kalian pasti secara tidak langsung di masyarakat juga bergaul bersama mereka, ya, berinteraksi bersama mereka. Nah, di sini dikelompokkan ada 4 dari penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu penyandang disabilitas fisik, kemudian penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Nah, kita sudah mulai mengetahui ragam daripada penyandang disabilitas. Ya, anakku. Kemudian kita akan mengetahui dulu apa penyandang disabilitas itu. Memang banyak sekali penyebutan yang berbeda tentang penyandang disabilitas.
Kita beri contoh saja dari Kemensos. Ya, dari Kemensos itu menyebutnya sebagai penyandang cacat. Kemudian dari Kemendiknas ya, itu menyebutnya sebagai orang berkebutuhan khusus. Biasanya kalau anak ya berarti ABK, anak berkebutuhan khusus. Sedangkan Kemenkes itu menyebutnya sebagai penderita cacat. Sebenarnya sama artinya, hanya sebutannya itu berbeda-beda berdasarkan bidang. Ya, bidang di mana mereka berusaha untuk mengolah sisi manusia dari kebutuhan pendidikan, kemudian sosial, kemudian kesehatan. Ya, mereka cara pandangnya berdasarkan bidang mereka masing-masing. Sekarang pengertian dari penyandang disabilitas. Pengertian daripada penyandang disabilitas itu banyak sebenarnya, banyak para ahli yang menyampaikan, tetapi kita ambil satu saja pengertian daripada penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu pada pasal 1 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara yang lain berdasarkan kesamaan hak. Nah, ini akan sangat berbeda antara yang tidak cacat dengan yang cacat, walaupun haknya sama. Kita beri contoh di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan untuk yang umum, masyarakat yang tidak cacat banyak sekali fasilitas karena mereka dianggap mampu, sedangkan bagi anak-anak yang mengalami atau orang yang mengalami kecacatan, mengalami kesulitan, gangguan baik fisiknya, kemudian mentalnya, sehingga perlu sekali untuk diperhatikan, harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dengan memandang hak tadi, hak yang sama. Oke, kita lanjutkan anakku, yaitu menganalisis penyandang disabilitas sensorik. Kita sudah mengerucut, tadi sudah secara umum saya sampaikan tentang penyandang disabilitas. Sekarang kita sesuai dengan materi kita, yaitu pada KD 3.2 mengenal atau menganalisis penyandang disabilitas sensorik. Apa itu penyandang disabilitas sensorik? Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi indera, antara lain disabilitas netra, bisa dilihat pada gambar ya, pada penglihatan, kemudian disabilitas rungu atau pendengaran, kemudian disabilitas wicara ya, secara verbal menyampaikan komunikasi, bagaimana berkomunikasi secara verbal. Oke, kita masuk pada KD kita, yaitu penyandang disabilitas sensorik netra. Pengertian daripada penyandang disabilitas sensorik netra itu juga banyak sekali. Kalau kita bisa cari pengertian daripada penyandang disabilitas netra, tapi saya hanya mengambil satu menurut Pertuni. Apa itu Pertuni? Pertuni adalah Persatuan Tunanetra Indonesia. Penyandang disabilitas sensorik netra menurut Pertuni adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau disebut buta total, sehingga
mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata atau yang disebut dengan low vision atau kurang awas. Di sini 12 poin maksudnya yaitu ukuran huruf standar yang biasa digunakan pada komputer, di mana pada bidang selebar 1 inci itu memuat 12 huruf minimal. Ya. Kita lanjutkan yaitu pada klasifikasi atau jenis kecacatan pada tunanetra. Yang pertama yaitu cacat mata total. Jadi sama sekali tidak bisa melihat, dunia seakan gelap. Tidak melihat warna, bentuk, tidak bisa melihat keindahan dunia. Sama sekali gelap. Kemudian yang kedua yaitu low vision atau kurang awas pada jarak pandang tertentu. Contohnya yaitu seperti saya, ya, masuknya pada miopi, yaitu jarak pandang dekat. Ada gangguan pada penglihatan jarak dekat. Sedangkan untuk yang jarak jauh itu hiperopia. Yang ketiga yaitu buta warna. Buta warna ini di sini bisa yang parsial maupun yang total. Kalau yang total sama sekali tidak mengenal warna, sedangkan kalau yang parsial itu bisa 2 warna atau 3 warna yang agak sama sehingga dia menyebutnya itu sering salah. Antara misalnya hijau dengan biru. Nanti yang biru disebut hijau, yang hijau disebut biru. Kemudian yang keempat yaitu difusi blurring atau kekaburan penglihatan. Misalnya yaitu pada penderita astigmatisme. Jadi dia mengalami penglihatannya kabur. Kita lanjutkan pada faktor penyebab disabilitas netra. Pada faktor penyebab daripada terjadinya disabilitas netra akan dibagi menjadi 3, yaitu pada saat ibu mengandung atau disebut dengan prenatal, pada saat ibu melahirkan atau disebut natal, dan pada saat sudah dilahirkan bayinya yang disebut dengan postnatal. Jadi fase pertama namanya prenatal, natal, dan postnatal. Sekarang kita menginjak yang prenatal. Pada prenatal nanti juga ada 3, ya, dibagi 3. Yang pertama itu karena keturunan, ya, keturunan. Maksudnya bagaimana? Keturunan terjadi misalnya pada perkawinan sedarah atau keluarga dekat, ya, perkawinan antar tunanetra juga bisa. Perkawinan dengan sesama tunanetra dapat menghasilkan anak dengan kekurangan yang sama, yaitu tunanetra. Ya, karena apa? Adanya retinitis pigmentosa. Ibu menderita penyakit pada retina dan katarak. Selanjutnya karena penyakit. Pada saat mengandung, ibu menderita penyakit apa saja coba? Yang pertama yaitu TBC, tuberkulosis. Ini bisa merusak sel-sel darah selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Ya, yang kedua infeksi. Infeksi ini misalnya dari penyakit cacar air atau rubella. Dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang. Sedangkan luka di sini maksudnya karena penyebabnya yaitu bisa karena kecelakaan pada saat hamil
tahu-tahu ibu jatuh di kamar mandi, atau mungkin sedang diboncengkan sama suaminya, kemudian jatuh dari sepeda motor. Makanya sangat harus hati-hati bagi ibu yang sedang mengandung, karena resikonya tidak hanya pada ibu tetapi pada janin. Kemudian yang ketiga, infeksi karena penyakit kotor. Contohnya yaitu toksoplasmosis. Ini ada pada hewan, yaitu kucing, burung. Ya, makanya hati-hati kalian, terutama yang perempuan, ya, sama trakoma dan tumor. Kemudian yang keempat yaitu kekurangan vitamin tertentu, yaitu terutama vitamin A, dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga kehilangan fungsi penglihatan. Kemudian yang terakhir yaitu karena keracunan obat-obatan. Pada saat hamil, ibu minum obat terlalu banyak. Mungkin karena dia memang pada saat hamil menderita satu penyakit yang harus mengkonsumsi obat. Contohnya itu misalnya ibu sakit jantung yang setiap hari harus minum obat. Tadi seperti TBC, tuberkulosis, pada saat pengobatan harus minum obat setiap pagi dan sore. Kemudian selain itu karena kecanduan alkohol, ternyata wanita pun ada yang tidak bisa lepas dari alkohol. Nah, ini sangat berbahaya pada saat dia mengandung, ya. Terus kemudian minum obat penggugur kandungan. Ini mungkin kalau kita sebagai pekerja sosial bisa menganalisa, kok minum obat penggugur kandungan berarti kandungan atau janin di dalam tidak diharapkan. Kemungkinan kalau yang masih muda itu pergaulan bebas. Kemudian kalau ibu-ibu kemungkinan kadang jarak terlalu pendek, atau mungkin ada permasalahan dengan suami ini. Maka perlu sekali bagi kita wanita untuk mempersiapkan fisik dan mental, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik pada kandungan kita. Kemudian kita menginjak pada fase yang kedua, yaitu pada saat melahirkan atau disebut natal. Saat melahirkan ibu mengalami kesulitan persalinan sehingga dilakukan penyedotan atau istilahnya vakum. Lebih baik pada saat mengalami kesulitan seperti itu, kalau diizinkan lebih baik dioperasi daripada disedot atau istilahnya vakum, karena resikonya pada janin, ya, ke depan, ya, banyak saraf-saraf di dalam kepala sehingga kalau terjadi penyedotan, nah, diantaranya menyebabkan pada disabilitas netra. Yang kedua karena prematur, jadi belum waktunya lahir, janin belum siap tapi harus keluar. Ini juga menyebabkan terjadinya kecacatan. Kemudian yang ketiga, kita menginjak fase ketiga yaitu postnatal. Apa saja yang ada pada fase ini? Yang pertama yaitu trauma. Pada saat melahirkan atau mau melahirkan, lama sekali sehingga bayi kekurangan sampai kekurangan oksigen karena kesulitan pada saat melahirkan, sehingga menyebabkan terjadinya kecacatan atau kebutaan. Yang kedua yaitu kecacatan karena kecelakaan. Tidak hanya pada saat hamil, ternyata setelah dilahirkan kecelakaan bisa menyebabkan kecacatan. Seseorang yang mengalami kecelakaan sehingga ada benturan keras di bagian penglihatan atau kemasukan benda asing ke kornea mata kita, ini bisa menyebabkan kecacatan. Kemudian yang ketiga yaitu karena penyakit seperti glukoma, ya, ini bisa
menyebabkan terjadinya kebutaan. Kita lanjutkan pada aspek fisik daripada penyandang disabilitas. Aspek fisik di sini antara lain kita mungkin pernah bertemu dengan mereka ya yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, matanya juling, tuh tampak ada gambarnya. Kemudian sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, tuh saya beri contoh. Kemudian mata infeksi, gerakan mata tidak beraturan dan cepat, mata selalu berair. Ini aspek fisik yang bisa kita lihat, gejala yang tampak yang bisa kita lihat. Ya. Kita lanjutkan pada aspek psikis. Ada dua yang akan kita bahas, yaitu tentang mental dan hubungan sosialnya nanti. Sosial tapi mempengaruhi psikis daripada si penyandang disabilitas. Aspek psikis, mental antara lain munculnya rasa curiga terhadap orang lain, verbalisme, adatan, berpikir kritis, perasaan mudah tersinggung, perasaan rendah diri, suka berfantasi, dan pemberani. Ini ada aspek psikis atau mental yang positif maupun yang negatif. Akan kita bahas rasa curiga. Dengan tidak berfungsinya indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Seorang tunanetra tidak memahami ekspresi wajah dari lawan bicaranya atau hanya dapat melalui suara saja. Hal ini mempengaruhi ya saat berteman atau temannya itu bicara. Ya, kalau temannya berbicara dengan orang lain dengan cara berbisik-bisik atau kurang jelas, sehingga dapat menimbulkan atau mengakibatkan hilangnya rasa aman dan cepat curiga terhadap orang lain. Makanya anak tunanetra perlu sekali untuk diperkenalkan dengan orang-orang sekitarnya, yaitu kepada keluarganya, kepada masyarakat sekitar, dan kepada teman-teman di sekolah. Lanjutnya, verbalisme. Pengalaman dan pengetahuan anak tunanetra pada konsep abstrak mengalami keterbatasan. Hal ini karena konsep yang bersifat abstrak seperti fata morgana, pelangi itu tidak bisa dia menggambarkan seperti apa. Makanya perlu sekali kita bisa memberikan media yang konkret, lebih konkret, sehingga dia bisa menggambarkan, hanya dengan menggambarkan saja bagi mereka. Kemudian yaitu adatan. Adatan merupakan upaya rangsangan bagi anak tunanetra melalui indera non visual. Bentuknya seperti gerakan-gerakan mengayunkan badan ke depan ke belakang, kemudian gerakan kaki pada saat duduk juga ke depan dan ke belakang, kemudian juga menggelengkan kepala ke samping, ke depan, seperti itu. Kemudian aspek mental yaitu berpikir kritis. Karena keterbatasan informasi visual dapat memotivasi anak tunanetra dalam berpikir kritis terhadap suatu masalah dibandingkan manusia waras atau tidak buta dalam mengatasi masalah. Karena yang tidak buta atau tidak netra atau waras itu bisa dipengaruhi banyak informasi dari luar. Dia bisa mencari informasi dari luar, bisa mengatasinya dari luar karena melihat langsung atau dapat informasi baik dari orang lain, mungkin dapat melihat langsung dengan gambar-gambar
atau yang lain, sedangkan untuk yang tunanetra tidak bisa, sehingga dia harus berusaha sendiri dengan konsepnya sendiri. Ini sangat bagus menyebabkan dia jadi berpikir kritis. Perasaan mudah tersinggung. Tidak berfungsinya indera penglihatan berpengaruh pada penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian perasaan rendah diri juga karena muncul itu karena itu tadi keterbatasan yang dimiliki oleh anak atau orang mengalami tunanetra. Suka berfantasi, implikasi dari keterbatasan penglihatan sehingga dia berusaha untuk menggambarkan sesuatu dengan kemampuannya dia, ya, fantasinya dia sendiri. Ini sisi positifnya juga dari anak tunanetra. Yang terakhir yaitu sikap pemberani. Ini juga memunculkan sikap pemberani pada anak tunanetra dibandingkan yang anak waras atau anak yang tidak netra. Karena bagi mereka yang memang sudah memiliki konsep diri yang kuat, itu akan menumbuhkan rasa keberanian pada diri anak yang mengalami tunanetra. Untuk itu perlu dari awal ibu-ibu yang memiliki putra mengalami tunanetra itu dari sejak kecil dilatih untuk mandiri dan menerima dulu keadaan dirinya. Lanjutkan hubungan sosial. Hubungan sosial ini karena faktor orang tua, tidak semua orang tua itu bisa menerima keadaan dari anaknya. Ya, ini sangat berpengaruh sekali pada mental dan sosialnya anak. Karena orang tua itu adalah orang pertama yang harusnya memberikan kasih, perhatian kepada anak. Kalau itu saja sudah tidak ada dan lingkungan juga tidak bisa menerima si anak, akibatnya banyak terjadi pengasingan, diejek, maupun pembulian. Kedua, karena keterbatasan penglihatan untuk menerima perlakuan orang lain terhadap dirinya sehingga menimbulkan tadi perasaan-perasaan yang sudah kita singgung tadi secara mental. Kemudian dengan permasalahan tersebut maka penyandang disabilitas harus bisa mengatasi permasalahan tersebut sehingga bisa menetralisir karakteristik yang merupakan kekurangan pada diri penyandang disabilitas. Selanjutnya yaitu prinsip belajar anak tunanetra. Yang pertama adalah prinsip individual. Prinsip di sini sama dengan prinsip pekerjaan sosial, yaitu harus memandang seseorang itu unik. Satu dengan yang lain sangat berbeda. Ya. Dan dilihat dari apa? Dilihat dari umurnya, dilihat dari mentalnya, dari fisiknya, dan kecacatannya. Sehingga pada saat memberikan pembelajaran itu menjadi tepat. Memberikan bimbingan itu menjadi tepat. Sekarang kedua, prinsip pengalaman penginderaan. Siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka pelajari, maka perlu strategi pembelajaran guru harus memungkinkan adanya pengalaman langsung yang terkait dengan materi. Karena kalau nggak seperti itu, dia pasti akan berfantasi dan memiliki persepsi yang berbeda dengan nyata, benda nyata. Makanya perlu sekali tadi pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu prinsip totalitas. Pembelajaran yang diterapkan pada siswa hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi untuk mempelajari secara utuh, ya, dengan memberikan informasi tentang bentuknya, ukurannya, sifat permukaannya, suara, ciri benda, sehingga kalau netra tidak bisa melalui suara atau pendengarannya, dimaksimalkan fungsi indera yang masih bisa
menggantikan dari fungsi indera penglihatan. Yang terakhir, prinsip aktivitas mandiri. Guru sebagai fasilitator dan motivator anak untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri dengan pengalaman langsung. Ini juga hampir sama dengan yang prinsip yang ketiga tadi. Oke, kita menginjak pada media belajar yang bisa dipakai untuk penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu huruf braille. Huruf braille berfungsi untuk melakukan siswa atau anak atau penyandang disabilitas melakukan komunikasi ya secara tertulis kepada orang lain, menyampaikan pesan, gagasan kepada orang lain. Kemudian kamera talk sight, yaitu kamera ini bisa merekam suara, mentransferkan gambar. Yang ketiga yaitu optakon, perangkat elektromekanis yang memungkinkan penyandang disabilitas membaca materi cetakan yang belum ditransferkan ke huruf braille. Jadi masih bentuk tulisan tangan kita saja. Dengan menggunakan alat ini, penyandang disabilitas bisa membaca tulisan kita. Sekarang yang keempat yaitu reglet. Itu adalah alat untuk membuat huruf braille. Selanjutnya mesin ketik braille. Ya, hanya berapa bentuknya, kecil sedikit karena itu bentuk titik saja. Ya, seperti kita kalau ada ketik manual yang biasa digunakan untuk orang yang waras atau tidak tunanetra. Yang terakhir adalah papan hitung dan semua. Mengapa ini digunakan? Karena bisa dipegang, bisa diraba, bisa dirasakan bentuknya, sehingga bisa dipelajari oleh anak tunanetra. Demikian anakku, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bersama tentang penyandang disabilitas sensorik. Salam sehat, tetap semangat. Saya Muntiani beserta kru N8 TV. Minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.